kabarnya semua? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita sudah lama ya tidak berjumpa. Kalau begitu, kakak mau sapa semangatnya dulu ya. Anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik, rupanya adik-adik masih semangat untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita dan kita akan mengangkat satu lagu pujian kita dengan bernyanyi Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Dan untuk adik-adik, kakak persilakan untuk bangkit berdiri dan buat gerakannya ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Adik-adik semua dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, kita tadi sudah menyampaikan pujian kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Penasaran kan apa firman Tuhan hari ini? Nah, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Bapa, kami mengucapkan syukur atas pertolongan-Mu sehingga kami dapat beribadah kembali walaupun hanya di rumah saja melalui daring, tapi itu tidak menjadi penghambat bagi kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Yesus Kristus. Ya Bapa, pada saat ini kami akan mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan hamba sampaikan Tuhan menjadi sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan apapun yang akan disampaikan nantinya Tuhan menjadi berkat bagi kami. Dan juga kami berdoa buat adik-adik kami kelas kecil dan kelas balita Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, pimpinlah mereka Tuhan agar menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu kami sampaikan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Alkitabnya sudah dipegang adik-adik. Nah, ayo kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 28 dan
pasal 21 ayat 10 sampai 14 dan ayat yang ke-33 sampai 34. Nah, kita baca bersama-sama ya. Dari pasal 11 ayat 28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Nah, kita akan membuka kembali pasal yang ke-21 ayat 10 sampai 14. Sudah dibuka adik-adik? Kalau sudah dibuka, kita akan membacanya dari ayat yang 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Nah, kita buka kembali adik-adik ayat yang ke-33 dengan pasal yang sama, yaitu pasal 21. Begini firman-Nya. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Nah, adik-adik, ada 2 nubuat yang telah dilakukan oleh Agabus. Yang pertama, yang dimana Tuhan memakai Agabus untuk menyampaikan kepada orang-orang pengikut Kristus di gereja Antiokhia bahwa dunia akan mengalami bencana kelaparan besar. Wah, kelaparan besar yang berarti yang dimana tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada bahan pangan, tidak ada padi, tidak ada daging, tidak ada sayur. Bencana seperti luar biasa banget ya adik-adik. Kita saja yang tidak bisa makan 1 hari saja sudah mengeluh sakit perut kan? Jangankan 1 hari, tidak makan pagi, tidak makan siang aja, aduh perutnya pasti sakit dan minta makan. Apalagi orang-orang yang di gereja Antiokhia, mereka akan menerima bencana besar yang tidak ada makanan ataupun minuman. Nah, jadi adik-adik, karena begitu sayangnya Tuhan Yesus Kristus itu kepada pengikutnya, sehingga Tuhan menyampaikan pesan agar gereja Antiokhia ini, pengikut Kristus ini, mempersiapkan bahan pangan, bahan makanan dan minuman untuk kedepannya ketika mereka menerima bencana tersebut. Jadi mereka meminta bantuan kepada pengikut orang Kristus di gereja Yudea. Nah adik-adik, kalau begini berarti Tuhan itu sangat sayang kan kepada pengikut Kristusnya. Nah, yuk siapa di sini pengikut Kristus yang sangat setia kepada Tuhan? Angkat tangannya. Nah, rupanya adik-adik kakak ini semuanya pengikut Kristus yang setia. Jadi adik-adik tetaplah berdoa terus, tetap memuji Yesus Kristus karena Dia adalah penolong kita dan pelindung kita. Nubuat kedua yang dilakukan oleh Agabus, yang dimana Agabus menolong salah satu pengikut Kristus yang sangat setia,
yaitu Rasul Paulus. Nah, jadi siapa yang tahu kisah Paulus dulu? Nah, dulu Rasul Paulus ini sangat-sangat tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saking gak percayanya, dia membunuh orang pengikut Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus, Paulus pun menjadi pengikut Kristus yang sangat setia. Dan saking setianya ini, Yesus sangat menyayangi Rasul Paulus ini dan menyampaikan nubuat yang akan disampaikan oleh Agabus kepada Rasul Paulus, bahwa ketika ia sampai di Yerusalem, ia akan ditangkap, ditahan, dan diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Nah, adik-adik, orang yang setia pengikut Kristus aja ditahan. Tetapi begitu sayangnya Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, sampai-sampai Yesus itu menyampaikan kepada Agabus dan menolong Rasul Paulus. Tapi adik-adik, Rasul Paulus ini walaupun sudah diberikan nubuat kepada Agabus, Rasul Paulus ini tetap melaksanakan perjalanannya ke Yerusalem. Karena apa? Karena ia tahu Tuhanlah yang merencanakan ini semua, Tuhanlah yang berkehendak. Rasul Paulus ditahan demi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar dari Nabi Agabus. Jika kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyampaikan kehendak Tuhan, maka apapun itu kehendaknya haruslah kita sampaikan, apakah itu baik atau buruk di hadapan manusia, tetapi Tuhan sayang sama kita dan memberikan kita jalan keluarnya. Dan kita sebagai pengikut Kristus seharusnya kita belajar melakukan kehendak Tuhan tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui firman-Nya yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Nah, sekian hari ini penyampaian firman Tuhan kita. Sekarang kakak akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik yang diambil dari Filipi pasal 1 ayat 21. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah dapat? Kalau sudah dapat, katakan amin. Nah, kalau sudah, kita akan membacanya bersama-sama dari Filipi 1, 2, 3, ya. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, itu adalah ayat hafalan kita minggu depan. Jangan lupa adik-adik selalu diingat ayat hafalan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Bapa, kami mengucapkan syukur atas berkat-Mu sehingga kami tadi sudah dapat mendengar sebagian daripada firman-Mu, yaitu mengenai salah satu tokoh Alkitab, mengenai Agabus, yang dimana salah satu nabi yang Engkau utus untuk menyampaikan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pimpinlah kami agar kami dapat belajar dengar-dengaran akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan pimpinlah kami supaya kami dapat belajar untuk menjadi pengikut Kristus yang setia dan mengikuti kehendak yang telah disampaikan oleh firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.